Enggak. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sujarniko dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasopati Madiun. Saat ini saya berada di ruangan Bapak Manajer PLN Rayon Jelopo. Harapan saya pembicaraan hari ini atau bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk konsumen atau warga seluruh Kecamatan Jelopo. Kemudian hari ini bisa ketemu, saya ingin penjelasan dari Pak Jerry ya terkait masalah program listrik masuk sawah yang saat ini diharapkan para petani. Program itu seperti apa, Pak? Jadi kita nyampaikan dulu memang program listrik masuk sawah atau kita program, artinya dalam program marketing namanya electrifying agriculture itu di PLN itu secara umum tidak terbatas juga pada sawah. Tapi agriculture ini kita juga melayani sampai peternakan. Kemudian kita juga ada namanya electrifying marine. Kalau electrifying marine itu kita melayani konsumen yang di pelabuhan, seperti itu Pak Jat. Jadi program pemasangan listrik di luar pola pakem. Jadi kalau pakemnya PLN selama ini mungkin listrik itu hanya untuk rumah tangga, kemudian tempat sosial, terus bisnis. Jadi kemudian pabrik, artinya itu lebih kepada orientasi ke masyarakat secara langsung. Tapi ketika kita melayani persawahan, ketika kita melayani mungkin perkebunan, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu enggak ada angan-angan gitu kan. Ngapain listrik itu dibuat masuk ke sawah gitu kan. Ngapain listrik itu buat kebun gitu kan. Karena selama ini kalau ada listrik masuk sana ya memang saya kira dulu pertama kali saya masuk ke Madiun sendiri juga agak awam kok bisa listrik itu masuk. Agak aneh gitu, agak aneh gitu kan. Nah, ternyata tantangan sekarang ini kan masalah utamanya itu kan ketahanan pangan. Betul. Pak. Ketahanan pangan ini bukan masalah cuma satu wilayah, tapi masalah satu negara. Jadi ketika ada mulai kemarau, kekeringan, orang ini atau petani ini untuk produksi ini susah. Nah, kemudian petani ini ternyata juga mampu beradaptasi ya. Memang petani itu punya jiwa yang ulet begitu ya. Ketika kurang air yang selama ini mengandalkan dari irigasi, mereka akhirnya ngebor pakai diesel. Kenapa pakai diesel? Mungkin yang digambarkan selama ini kalau pakai diesel itu praktis. Oh, tinggal beli solar, kemudian dinyalakan sudah gitu kan. Nah, ternyata belakangan ini sektor energi itu yang terutama energi subsidi. Jadi kalau petani itu beli solar bersubsidi itu prosedurnya lebih susah. Jadi harus ada izin dari desa, dari kepolisian. Masyarakat jadi akhirnya susah. Nah, itu memang PLN ya ambil peluang di situ. Tapi bukan secara hitung-hitung, bukan hanya orientasi bisnis, tapi bagaimana PLN itu bisa menggunakan sumber dayanya itu juga membantu kesejahteraan petani gitu kan. Kemudian ketika ada perbandingan, irit pakai mana? Listrik atau pakai diesel? Menurut kesaksian dan juga perbandingan energi pemakaian ini, dihitung-hitung itu pakai listrik itu cuma 30%-nya pemakaian BBM. Jadi kalau BBM mungkin selama ini pakainya seumpama 1 bulan 1 juta, listrik mungkin cuma 300.000. Nah, ini kan. Jadi artinya ada selisih 700.000 ini untuk siapa ya? Untuk petani yang 300.000-nya mungkin dari 1 juta tadi ya untuk pembelian token atau pembayaran listrik. Nah, 700.000-nya bisa untuk kesejahteraan petani gitu kan kita nyampaikan. Kemudian di mana saja PLN melayani? Secara umum memang ya, kita melayani sampai seluruh Indonesia itu. Kalau saya sampaikan di Madiun ini ya, kita melayani semua, mulai Caruban juga dilayani,
daerah Ungu sana, kemudian tempat wisata-wisata juga kita. Kalau di Dolopo ini beberapa tempat yang barusan terakhir kemarin kita melayani, pertama ada di wilayah Dolopo dan Geger, kemudian di Desa Bacem, sebelumnya juga kita ada di Pucang Anom, ada di Lembah, sudah hampir merata. Oh, jadi untuk Kecamatan Dolopo yang menggunakan listrik masuk desa hampir semua ya Pak? Hampir semua Pak Jat. Hampir semua. Cuman memang beberapa mungkin kadang-kadang yang perlu kita tekankan di sini penyediaan listrik dan pembangunan jaringan ini, kalau perannya dari PLN sendiri atau dari warga sendiri itu agak susah. Jadi memang selama ini kita mengedepankan itu komunikasi. Jadi ada peran dari PLN, ada peran dari masyarakat penduduk, ada dari pemerintahan desa setempat. Jadi ketika masyarakatnya ini butuh, ya kalau nggak didukung sama pemerintah desa, nggak akan mungkin juga PLN itu bisa masuk, bisa melayani dengan benar, dengan baik. Seperti itu Pak Jan. Terus gini ya Pak Jan, katanya kalau listrik itu masuk ke pengeboran, khususnya pengeboran air ya, katanya mengurus itu sulit. Sebenarnya sulit nggak Pak? Kalau dari PLN, saya sendiri dari cara pandangnya PLN itu, PLN sudah memberikan kemudahan, gitu kan. Jadi kalau kita dibilang sulit atau tidaknya memang itu relatif. Tapi insya Allah kalau dari PLN itu semuanya akan memberikan kemudahan. Memang kalau disampaikan ada prosedurnya gitu. Ada prosedurnya. Kalau disampaikan memang bersurat, gitu kan. Karena apa? Ketika melayani listrik itu untuk jaringan listrik itu kita harus bangun dulu jaringannya. Jadi bukan ada tiang, sudah ada tiang sebelumnya, kemudian tinggal nyambung. Nah, kalau tinggal nyambung itu sendiri tidak perlu rumit-rumit. Pelanggan itu bisa langsung daftar lewat aplikasi PLN Mobile, bisa lewat call center 123 bisa, atau mungkin kalau mungkin tidak familiar, iya, boleh kan langsung ke kantor sini bisa, datang ke kantor PLN. PLN. Cepat gitu, mungkin datang lewat online, masyarakat itu kurang paham ya. Kurang paham. Tapi langsung datang ke kantor sini langsung bisa. Bisa. Nanti kalau lewat online, lewat kantor itu kan jelas disampaikan, Pak, Bu, ini biaya layanannya itu semua jelas terpampang. Biaya penyambungannya berapa, tokennya berapa. Nah, itu nanti yang dibayarkan ya sejumlah itu. Nah, memang ada yang disampaikan, Pak, kalau biaya instalasi itu kan yang kita nyampaikan sendiri. Ya, instalasi ini di luar wewenangnya PLN. Jadi itu kan kadang-kadang yang sering kali disalahgunakan oleh oknum gitu ya, yang mencari keuntungan lebih ya dari instalasi ini nanti seperti apa seperti itu. Nah, untuk memfasilitasi itu juga di PLN juga ada asosiasi mitra kelistrikan yang memang bekerja sama. Itu memang mereka akan datanya disinkronkan dengan PLN. Jadi mungkin tarif layanannya semua sama, se-Indonesia itu sama. Jadi kalau di PLN biaya penyambungan di Madiun, di Surabaya, di Jakarta, tarifnya semua ya sama seperti itu kan. Terus selain listrik masuk sawah apa sih? Iya Pak. Ini ada warga yang terkait masalah penyambungan di gardu itu sebenarnya juga tidak sulit ya Pak? Oh tidak, ini maksudnya gardu untuk penerangan jalan umum. Oh, penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum memang kita lebih banyak selama ini itu ada peran dari kabupaten, pemerintah kabupaten. Memang yang seringkali menjadi unek-uneknya masyarakat itu sudah bayar pajak penerangan jalan seperti itu kan. Jadi minta harus ada listrik untuk penerangan jalannya. Nah, ternyata ada keputusan MK, memang setelah ada gugatan dari warga itu supaya warga itu tidak ditarik pajak penerangan jalan. Karena warga itu ada beberapa yang merasa saya ini sudah bayar pajak penerangan jalan, tapi kok tidak dapat penerangan secara layak gitu kan. Kemudian ada bahkan PLN sempat mutusi semua kan gitu. Ada salah pahamnya sampai ke situ ya Pak. Iya. Jadi kemudian dari masalah polemik pajak penerangan jalan ini timbul keputusan MK bahwasanya memang tidak diperkenankan lagi namanya pungutan pajak penerangan jalan.